Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri dengan NIM 4012211020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara melalui perwakilan diplomatik. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hukum diplomatik berperan penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hubungan internasional. Berikut adalah penjelasan detail mengenai beberapa prinsip utama dalam hukum diplomatik. Yang pertama, prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara merupakan fondasi utama dalam hukum internasional, termasuk dalam hukum diplomatik. Prinsip ini mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan negara juga berarti bahwa negara memiliki kewenangan eksklusif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan hukum di wilayahnya. Dalam konteks hukum diplomatik, prinsip kedaulatan negara tercermin dalam kekebalan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik dan stafnya. Kekebalan ini melindungi mereka dari yurisdiksi negara penerima dan memungkinkan mereka menjalankan tugas diplomatik tanpa gangguan. Yang kedua, prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi melarang negara-negara untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara. Dalam hukum diplomatik, prinsip non-intervensi tercermin dalam larangan bagi negara penerima untuk mengganggu kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara pengirim. Misalnya, negara penerima tidak boleh mengintervensi kegiatan diplomatik seperti pertemuan, negosiasi, dan komunikasi antara perwakilan diplomatik dengan warga negaranya. Yang ketiga, prinsip kekebalan diplomatik. Prinsip kekebalan diplomatik merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum diplomatik. Prinsip ini memberikan kekebalan hukum kepada perwakilan diplomatik dan stafnya dari yurisdiksi negara penerima. Kekebalan ini meliputi A. Kekebalan pribadi. Kekebalan pribadi merupakan perwakilan diplomatik dan stafnya tidak dapat dituntut secara pribadi di negara penerima. Yang kedua, kekebalan properti. Kekebalan properti merupakan perwakilan dari diplomatik seperti kedutaan besar, konsulat, dan tempat tinggal perwakilan diplomatik tidak dapat disita atau digeledah tanpa izin dari negara pengirim. Yang ketiga, kekebalan komunikasi. Kekebalan komunikasi merupakan komunikasi diplomatik seperti surat menyurat, telegram, dan pesan elektronik tidak dapat diintervensi oleh negara penerima. Kekebalan diplomatik bertujuan untuk melindungi perwakilan diplomatik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa khawatir akan gangguan atau ancaman dari negara penerima. Keempat, prinsip kesetaraan antara negara. Prinsip kesetaraan antara negara menyatakan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum internasional. Prinsip ini tercermin dalam hukum diplomatik melalui perlakuan yang sama yang diberikan kepada semua perwakilan diplomatik terlepas dari ukuran, kekuatan, atau sistem politik negara pengirim. 5. Prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik merupakan prinsip umum dalam hukum internasional yang juga berlaku dalam hukum diplomatik. Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam hubungan diplomatik. Yang keenam, prinsip respek terhadap hukum internasional. Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk mematuhi aturan dan norma hukum internasional dalam hubungan diplomatik. Negara-negara harus menghormati perjanjian internasional yang telah mereka sepakati dan tidak boleh melanggar hukum internasional dalam tindakan diplomatiknya. Yang ketujuh, prinsip etika diplomatik.
Prinsip etika diplomatik menekankan pentingnya perilaku yang sopan, profesional, dan terhormat dalam hubungan diplomatik. Perwakilan diplomatik diharapkan untuk menjaga martabat dan reputasi negara pengirim dan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan antara negara. Prinsip hukum diplomatik tidak hanya teori abstrak, tetapi diterapkan secara nyata dalam berbagai situasi hubungan internasional. Berikut beberapa contoh konkret. 1. Prinsip kedaulatan negara dan kekebalan diplomatik. Contohnya kasus diplomatik Rusia di Inggris pada tahun 2018. Inggris menuduh Rusia melakukan percobaan pembunuhan terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury. Sebagai tanggapan, Inggris mengusir sejumlah diplomatik Rusia, dan Rusia membalas dengan tindakan serupa. Meskipun terjadi ketegangan kedua negara, tapi tetap menghormati kekebalan diplomatik dengan tidak menahan atau menuntut diplomat yang diusir. Mereka hanya diminta untuk meninggalkan negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi konflik, prinsip kekebalan diplomatik tetap dihormati. Yang kedua, prinsip non-intervensi. Contohnya konflik Suriah. Selama konflik Suriah, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Rusia memberikan dukungan militer kepada faksi-faksi yang berbeda. Namun, meskipun memberikan dukungan, mereka berusaha untuk tidak secara langsung mengintervensi urusan dalam negeri Suriah. Mereka menghindari tindakan militer langsung yang dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-intervensi. Mereka lebih fokus pada diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi damai. Yang ketiga, prinsip kesetaraan antara negara. Contohnya perundingan iklim. Dalam perundingan iklim internasional, semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki hak suara yang sama. Meskipun negara-negara maju memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih besar, mereka tidak dapat memaksa kebijakan kepada negara berkembang. Prinsip kesetaraan antara negara memastikan bahwa semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perundingan dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Yang keempat, prinsip itikat baik. Contohnya perjanjian perdagangan. Ketika negara-negara mendatangi perjanjian perdagangan, mereka diharapkan untuk bertindak dengan itikat baik dalam menerapkan perjanjian tersebut. Yang kelima, prinsip respek terhadap hukum internasional. Contohnya Pengadilan Internasional atau ICJ adalah lembaga hukum internasional yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Yang keenam, prinsip etika diplomatik. Contohnya diplomatik publik. Diplomatik publik melibatkan upaya untuk membangun hubungan baik antar negara-negara melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran budaya, program beasiswa, dan kunjungan resmi. Dalam diplomasi publik, perwakilan diplomatik diharapkan untuk bersikap sopan, profesional, dan terhormat dalam berinteraksi dengan publik di negara penerima.